Wow, Bitcoin ngepump lagi hari ini guys, dan ledakannya luar biasa sekali ya. Apakah perasaan kamu lebih baik hari ini? Banyak yang udah pada cuan besar hari ini ya. Tadi juga banyak yang mention di Twitter, ada juga yang ngepost di grup atau channel Telegram. Selamat ya. Dan coba kita lihat deh ke channel Telegram dulu bentar ya. Ini ya, tadi kalau nggak salah pada posting di sini nih. Oh ini ya tuh. Ini wow, 690%. Mantap. Wow, 2000 gila. Wow, ini juga ya 1000 gila. Wah, ini juga harus bersyukur ya. Wow, gila pada cuan banyak nih, teman-teman ya. Wow, ini juga 800%. Alright. Dan coba kita lihat di Twitter. Ya, juga di Twitter ada yang mention ini ya, cuan katanya. Happy 29k bang. Ini yang sama-sama Sherok sama gue ya di 29 ribuan. Ini juga ada yang mention ya 429%an. Wow, thank you Mas Ihsan. Oke, mantap bro. Oke, kalian memang patut ya mendapatkan itu semua. Apalagi yang udah ngikutin analisa gue selama bear trend ini ya. Dan coba kita lihat nostalgia dulu lah ke postingan 6 hari yang lalu ya dari gue ya. Nah, 6 hari yang lalu ketika saat Bitcoin di saat 29 ribuan kan banyak banget tuh yang komen di grup ataupun di video YouTube ya. Ada juga berapa lah kayak yang wah ini down sor bull trap gitu ya. Nah saat itu kan fearnya di 10 kan, orang pada takut lah. Kata gue kalau kalian takut ya jual aja gitu ya. Kalau gue sendiri mau nyerok gitu ya, mau nabung gitu buat Bitcoin. Beda ya sama pernyataan gue saat Bitcoin itu masih di harga 60 ribuan. Saat gue analisa dia breakdown dari sebuah trend, gue bilang ini akan berpotensi crash dan ya lebih baik cut loss gitu ya. Misalkan nggak semuanya pun, sebagian besarnya lah kalian cut loss karena berkemungkinan dumpnya parah gitu. Dan benar kejadian sekarang kan ya. Dan beda dengan pernyataan gue hari ini pada beberapa waktu kebelakang ini, maksudnya gue pada saat Bitcoin di 28.000, 29.000 bahkan di ya pokoknya di area 30 ribuan, 31 ribuan ke bawah ya, gue masih keke dengan analisa gue ya, karena gue juga nggak sekedar berspekulasi ya guys, nggak tebak-tebakan, nggak asal omong gitu, tapi berdasarkan data-data dan juga research yang gue lakukan juga tiap hari ya. Gue melakukan research apalagi ke media-media luar, kebanyakan gue dari media-media luar dan juga youtuber luar, hampir 90% lah semua source yang gue ambil itu dari luar semua guys. Dan sekarang ya pergerakan Bitcoin akhirnya ya sesuai analisa pada video kemarin, akhirnya terrealisasi juga dia breakout dari ini ya, resisten pentingnya guys ya. Dia juga mampu breakout dari ini ya, MA50 nya yang wow, ini luar biasa banget. Nah lalu gimana prediksi kedepannya, kira-kira pergerakannya, analisanya gimana untuk teknikalnya. Dan juga pada pembahasan kali ini gue akan membahas beberapa sentimen ya yang sedang naik, seperti Amazon. Sebenarnya Amazon itu sempat gue bahas juga sebulan yang lalu malah ya, bukan sebuah sentimen baru menurut gue sih ya, tapi karena memang sekarang ditambahin bumbu-bumbu insider dan juga adopsi pembayarannya itu ya. Dan oke, lanjut aja kita ke pembahasan kali ini. Let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset, baik dari technical analysis, fundamental, info-info terbaru mengenai crypto, sentimen-sentimen, pokoknya hal-hal yang berbau crypto yang membantu kamu supaya lebih cuan intinya, oke? Jangan lupa sebelum kalian lanjutkan nonton video ini, kalian like dulu, dan juga yang belum subscribe dulu, oke? Sekarang kita masuk dulu ke Fear and Greed Index ya. Udah hampir seminggu Bitcoin ini naik kenceng, terus-terusan naik. Tapi secara Fear and Greed Index ya, Bitcoin masih di area 26 atau masih di area fear. Jadi orang-orang masih takutan guys. Jadi bisa dibilang sekarang tuh masih belum pucuk ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini masih di area-area bawah ya, masih area-area yang bottom gitu guys. Lihat. Oke. Sekarang ini masih di area-area bawah loh. Belum menimbulkan atau memunculkan optimisme ya sebenarnya. Terus kita lihat juga mengenai pembahasan ini ya, mengenai rumor Amazon ya, dimana Amazon katanya ada planning ya untuk menerima pembayaran Bitcoin tahun ini ya. Ini yang diklaim oleh insider katanya begitu, yang tadi dimuat oleh Cointelegraph. Dan ini juga menimbulkan berbagai banyak
macam spekulasi ya. Karena ini hanya sebagai rumor, katanya ini kan masih belum confirm gitu. Jadi ini masih berbahaya gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara market, banyak orang yang menyangkut pautkan kalau pergerakan Bitcoin yang ngepump ini gara-gara sentimen Amazon gitu guys. Apakah kalian setuju dengan itu? Atau kalian lebih setuju kalau ini adalah sebuah pergerakan teknikal ataupun ini juga dipengaruhi oleh sebuah berita gitu guys. Menurut kalian gimana? Juga ini ya, Amazon bersiap untuk menerima Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan Bitcoin Cash. Ya menurut dari insider ya atau orang dalam katanya. Intinya hanya sebuah rumor lah ya, belum confirm, tapi pokoknya kita udah ngambil dari bawah ya, udah tinggal enjoy the ride ya. Ini juga ya, banyak yang mengkait-kaitkan ya, Bitcoin spike 11% ini karena ada insider ya yang nge-reveal yang mengeluarkan Amazon sedang berencana untuk menerima pembayaran lewat Bitcoin tahun ini. Makanya ini banyak yang orang tekankan gitu ya hari ini. Di sini juga ada yang berita menarik ya, di mana Ethereum 2.0 nih sekarang validatornya ini udah mencapai 200.000 guys. Dan sekarang yang di staking ini mencapai 14 billion US dollar. Wah, luar biasa ya kenaikannya. Dan kalau kita lihat nih, coba cek di stakingrewards.com. Sekarang Ethereum berada di posisi 2 guys. Yang sebelumnya ini kan Polkadot ya. Karena kita udah pernah ngebahas ya mengenai staking rewards ini ada atau pada pembahasan Cardano kalau nggak salah, gue sempat membahas di mana ranking Cardano ini adalah yang tertinggi ya di antara semua kripto di dunia dengan validator tertinggi dengan jumlah value stake tertinggi yang menggunakan konsensus proof of stake ya. Dan sekarang kan Ethereum ini sedang merancang untuk perpindahan kepada Ethereum 2.0 kan ya. Dan kalau kita lihat nih bener ya, stake value-nya mencapai 14 billion dolar hari ini, dan mungkin besok udah 15 nih kayaknya nih. Makin naik terus nih. Tadi pagi gua lihat 14,1 atau 14,2 gitu ya. Tapi tetap guys ya, nomor 1 masih Cardano nih guys ya. Ini belum nyampe setengahnya pun dari Cardano nih guys. Tapi kayaknya seru nih Cardano dengan Ethereum ini. Dan yang paling naas itu Polkadot ya. Dia turun sampai ke nomor 5 sekarang guys. Posisi 3 sekarang ditempati oleh Solana guys. Hari ini pun dia naik ya 10% Solana guys. Ethereum naik 8%, Cardano masih naik selalu kencang ya. Oke lanjut, coba lihat apa lagi nih. Sini juga ada sebuah berita yang menarik juga ya, yang menurut gua ini penting banget sih, apalagi buat teman-teman yang baru masuk di dunia kripto. Mungkin ini nih yang harus kalian pegang buat investasi nih. Morningstar Strategies Forecast Cardano to become mainstream crypto nih beritanya nih ya. Menurut Amy Arnold, portfolio manager dari American Investment Research yang sangat besar ya, sebuah manajemen investasi raksasa ya, yaitu Morningstar nih, telah menyatakan ya pada forecast baru-baru ini di mana Cardano ini bersama dengan Bitcoin dan Ethereum memiliki potensial yang sangat besar ya menjadi big three of mainstream cryptocurrency guys. The Cryptocurrency Focus Strategies mendiskusikan mengenai kripto regulasi di mana Ethereum dan Cardano ini dalam sebuah perbincangan dengan Business Insider ya beberapa minggu terakhir dari sharing ide. Jadi Arnold telah mencatat bahwa blockchain yang sangat memungkinkan teknologinya ini dapat diaplikasikan dan juga sangat diminati oleh institusi investor, yaitu yang tadi ya 3 itu ya guys. Dan oke, kita lanjut ke teknikalnya aja ya. Alright, kalau kita lihat Bitcoin ini ya, kita rubah ke time frame 1 jam ya supaya kelihatan dia sedang membentuk sebuah konsolidasi guys ya. Ini sangat normal sekali, koreksi sehat, mungkin dia sedang membuat base. Coba kita lihat ke time frame lebih kecil, coba. Oke, kalau kita lihat menggunakan time frame kecil 15 menit, dia membentuk sebuah bullish pennant bisa dibilang ya. Sebuah chart pattern naik ya. Ini yang sering kita lihat pada chart-chart kripto pada awal tahun kemarin ya guys ya. Saat gua bahas berbagai kripto pada awal tahun ini sering sekali muncul ya chart-chart pattern bullish pennant seperti ini guys ya, yang outputnya rata-rata bullish ya. Bisa naik, kalau misalkan naik ya targetnya setinggi tiangnya ya, seperti yang udah pernah gua bahas ya, segini pas sekali guys ya, di area target kemarin guys ya, area 41 ribuan 42 ribuan. Tapi kalau breakdown ya kesini lagi ya ke area support sebelumnya di area-area 33 ribuan. Tapi ini sebenarnya terlalu minor sih. Kita menggunakan time frame 15 menit. Sebenarnya lebih enak tuh gua menggunakan time frame 4 jam gitu ya.
supaya trennya atau pola volatilitasnya tuh lebih meyakinkan guys, dan juga base yang dibentuk tuh lebih kuat gitu. Sekarang kita pantau aja guys ya, area-area 37.759 ini, 37.759 dolar ini sebagai support, dan juga ya kita tunggu aja di area sini untuk dia potensi breakout 39 ribuan. Secara volume juga ini masih stabil ya. Kembali ke rencana atau analisa yang kemarin ya. Kalau ya Bitcoin ini naik ke 41.000, mungkin kalian udah boleh kurangin porsinya ya. Setengahnya gitu ya. TP dulu gitu. Ataupun sekarang mau TP saya silahkan, apalagi yang udah ngambil di area 28 atau 29 ribuan ya, cuan gitu ya. Tapi buat yang niat investasi 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, menurut gua hold aja deh ya. Apalagi udah beli di bawah gitu kan, sayang banget gitu. Tapi kalau yang niat trading ya mungkin perhatikan area support aja, karena apabila dia breakdown dari 37.759-an ya kemungkinan dia bisa turun ke area-area 36.500-an, bahkan juga ke 34 ribuan ya. Karena ini adalah area strong support ya. Menurut gua area strong supportnya itu di area 34.500-an guys. Kalau kalian pengen tahu lebih detail mengenai teknikalnya Bitcoin, tonton aja lah video-video gua sebulan terakhir ini. Sebenarnya secara teknikal semuanya masih sama lah, sesuai dalam jalur yang sama sebenarnya. Dan Bitcoin ini kan yang gua bahas kemarin ini berpotensi membuat sebuah megapon chart pattern ya. Dan ini menarik banget karena megapon chart pattern nih polanya begini guys ya. Kalau setelah turun kan ya. Nah, kalau dia breakout di sini dia semakin kenceng guys. Jadi konfirmasi bullish tetap ya di area 42 ribuan ya kan. Di area sini. Nih. Untuk area konfirmasi dia breakout di situ. Wah, ini udah madep banget apabila dia breakout dari situ. Welcome to bullish. Tapi tetap area situ tuh sangat riskan banget ya. Makanya kalau nyampe situ menurut gua bolehlah kalian TP-TP dulu gitu. Take profit dulu lah. Nah, kalau borderingnya ini dari bawah ya, dan bisa dibilangin namanya ini bordering top nih. Ini kecenderungannya ini akan ke bawah guys, breakdown. Tapi kalau bordering bottom ini kan sama ya nih dengan Bitcoin nih, ya kan? Dia dimulai dari atas, jadi bentuknya bordering bottom ya. Untuk si megapon chart patternnya ini guys. Jadi ini kemungkinan sebenarnya play out ya untuk break ke atas sebenarnya. Ya, ada beberapa contoh juga nih ya. Sama ini contohnya ya, yang terjadi setelah trend bearish ya, setelah dia mencapai area ini ya resistennya ya, ini kemungkinan dia nggak langsung bisa nggak langsung breakout ya guys, tapi kan kecenderungannya ini bullish sih sebenarnya ya. Jadi gitu ya guys ya, untuk skema yang gua lihat sekarang ini, gue boleh bilang sih portofolio investasi gua paling tinggi sih ya 3 ini, Bitcoin, Ethereum, Cardano. Itu paling banyak di portfolio gua, jujur-jujuran ya. Oke. Dan tadi gua bahas Ethereum, coba kita lihat pergerakan Ethereum ya. Ethereum ini terlihat juga strong bullish sekali juga ya. Coba kalau kita lihat pakai time frame 1 hari. Wow. Ini menarik banget ya guys. Ini berpotensi membuat sebuah double bottom nih ya kan. Gua sempat ngepost di Twitter kalau nggak salah ya. Oh ya, pernah dibahas juga di video guys ya. Beberapa hari terakhir Ethereum ini berpotensi membuat sebuah double bottom ya. Dan ini semakin terlihat ya guys, mantap. Alright, ini double bottom. Ini sebuah chart pattern bullish ya kalau dia breakout nih guys. Oke. Nah, oke, untuk area konfirmasi breakout yaitu menurut gua di area sini nih. Ini yang paling tepat, yaitu di area 2384. Kalau dia closing candle di atas 2384, buy. Oke, ambil aja 50%-nya, nanti pas retest kalian ngambil lagi. Ya, karena kalau retest kemungkinan masih bakal agak lumayan dalam juga, guys. Jangan all in ya. Ngambil berapa persen lah gitu ya. Karena ini menarik banget, apalagi kalau diikuti dengan volume ya. Coba kita lihat ke time frame 4 jam sih, volumenya sebenarnya lumayan besar ya pada saat dia breakout dari ini ya. Seperti yang kita bahas kemarin, lihat dia saat mau breakout dari trend line turunnya ini, dia sangat struggling sekali ya. Dan boom, breakout dengan volume yang lumayan meyakinkan ya. Wow. Terus area targetnya kalau dia bisa breakout dari double bottom ini ya guys ya, kira-kira segini nih ya.
bisa ke harga area 3000-an ya guys, 3055-an. Tapi kalau nggak mampu breakout dari resisten 2384 ini, ya kemungkinan retest guys ini. Retest ke area trendline yang kemarin ya, begini nih. Ada sinilah kemungkinannya ya. Support nih yang kemarin gua gambarin di area 2059 ini ya. Jadi itulah potensi pergerakan dari Ethereum ini ya guys ya. Terus kita lihat apa nih ya, Cardano. Coba Cardano juga ada breakout tadi ya, dan volumenya juga lumayan tapi tidak terlalu besar. Dan sekarang dia sedang koreksi ya. Apakah dia sedang membentuk sebuah base ataupun dia membentuk sebuah konsolidasi, kita belum tahu. Coba kita lihat ke time frame lebih kecil, ke time frame 1 jam. Agak terlihat belum membentuk sebuah support yang kuat. Coba kita rubah ke time frame 15 menit. Ini pembentukan patternnya belum jelas ya untuk si Cardano ini. Tapi kalau kita lihat area supportnya area sini nih, area 1,306, 1,3 dolar lah ya area supportnya buat kalian pantau. Karena kalau dia break dari situ, ini kemungkinan dia turunnya bisa ke setidaknya ke support ini dulu. Oke, ke 1286. Terus support paling kuat selanjutnya yaitu ini sekitar 1,24 dolaran ya guys. Jadi kemungkinan kayak area situ lah ya. Ini bagusnya dia sideways dulu ya. Dia membentuk sebuah pola chart pattern dulu guys. Apalagi dia membentuk sebuah bullish pennant misalkan ya, ataupun symmetrical triangle. Ini akan sangat baik untuk kelanjutan pumpnya ya. Jadi itulah, oke, strateginya. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.